Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang rukun negara kesatuan Republik Indonesia yang pertama, mengadopsi pemahaman dari rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Di video tersebut dijelaskan latar belakang umat Islam mengucapkan syahadat. Syahadat yang diucapkan merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menjadi ruh, inti, dan landasan seluruh ajaran Islam. Sebagai ruh, inti, dan landasan seluruh ajaran Islam, syahadat menjadi sangat penting diikrarkan. Bukan hanya saat pertama kali masuk Islam saja, bahkan diucapkan sampai minimal 9 kali sehari di dalam sholat 5 waktu. Syahadat yang diucapkan sama lafalnya sejak dari Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul hingga sekarang agama Islam masih ada. Nabi Muhammad SAW sukses membawa ajaran agama Islam diterapkan sampai sekarang, yang diawali dari ruh, inti, dan landasan ajaran Islam, yaitu syahadat. Syahadat ini kita adopsi ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yang bisa juga kita sebut rukun negara kesatuan Republik Indonesia yang pertama, yaitu memaknai lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang di dalamnya kita diajak berjanji mewujudkan Indonesia abadi. Di video kali ini kita membahas tentang rukun negara kesatuan Republik Indonesia kedua berdasarkan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Apakah rukun negara kesatuan Republik Indonesia yang kedua? Bagaimana kita mengadopsi sholat dalam kehidupan berbangsa di negara kesatuan Republik Indonesia yang bisa diterima oleh seluruh umat beragama di Indonesia, yang bukan agama Islam saja? Pertanyaan itu yang kami jawab di video ini. Di video ini kita tidak akan membahas tentang sholat wajib 5 waktu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Juga sholat lainnya seperti sholat Jumat, sholat Id, sholat tahajud, sholat taraweh, sholat witir, dan lain-lainnya. Kita juga tidak membahas tentang aturan sebelum sholat, yaitu berwudu, juga bacaan dalam sholat, dan lain sebagainya. Kita membahas adopsi sholat dalam kehidupan berbangsa di negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan memahami Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar walidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Di ayat itu kita fokus pada penggalan. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa yang kita pahami dari kalimat itu? Sebagai umat Islam, jangan mengaitkan pemahaman dari kalimat tersebut dengan aktivitas sholat yang dilakukan sehari-hari, seperti melakukan sholat wajib dan hadis-hadis Nabi tentang sholat. Cukup fokus dengan kalimat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa yang bisa dipahami dari kalimat tersebut? Coba kita pecah kalimat itu menjadi 3 unsur. Unsur pertama yaitu sesungguhnya, yang menjadi penghubung unsur kedua dan ketiga. Unsur kedua sholat, dan unsur ketiga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa hubungan antara sholat dengan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar yang dihubungkan dengan unsur pertama sesungguhnya? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sesungguhnya memiliki arti sebenarnya, sebetulnya, bahwasanya. Jadi, secara kalimat, sholat itu sebenarnya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lebih luas lagi, bisa diartikan sebagai sholat adalah kegiatan yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya, setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan mencegah perbuatan keji dan mungkar disebut dengan sholat. Kami, channel Al-Quran untuk Kehidupan, tidak mengubah pemahaman umat Islam tentang sholat dengan kesimpulan yang kami sebutkan tadi. Sholat yang dilakukan umat Islam dengan melakukan berdiri, ruku, sujud, dan duduk yang di dalamnya ada bacaan yang harus dilafalkan. Sholat yang kita maksud diadopsi ke dalam kehidupan berbangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bisa dilakukan seluruh umat beragama di Indonesia. Sholat itu adalah kegiatan yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat sudah menjadi trademark agama Islam, maka sholat yang kita bahas diubah dengan kata lain yang bisa diterima seluruh agama di Indonesia dengan kata sederhana, yaitu aktivitas. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktivitas diartikan dengan 1. Keaktifan, kegiatan. 2. Kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian di dalam perusahaan. Kebudayaan, antropologi, aktivitas manusia yang bernilai budaya. Atau pemerincian tahap pertama, unsur kebudayaan yang universal. Agar pemahaman kata aktivitas yang kita bahas sesuai dengan sholat, seperti makna Quran surat Al-Ankabut ayat 45, maka kita ubah lagi dengan suatu pemahaman baru. Sesuai dengan Quran surat Al-Ankabut ayat 45, aktivitas adalah kegiatan yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, keji mengandung arti sangat rendah atau kotor, tidak sopan, dan sebagainya. Hina. Sedangkan mungkar mengandung arti durhaka atau melanggar perintah Tuhan, tidak menurut perintah Tuhan, mengingkari. Jadi, bisa kita simpulkan dengan pemahaman baru yang disesuaikan dengan Quran surat Al-Ankabut ayat 45, aktivitas merupakan kegiatan yang dilakukan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya perbuatan yang keji atau hina, perbuatan yang melanggar hukum, serta pelanggaran yang sengaja dilakukan sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi, dengan pemahaman baru ini, aktivitas mengandung arti yang luas sebagai kegiatan mencegah atau mengantisipasi terjadinya segala pelanggaran hukum, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebagai contoh, karena ketiadaan material untuk memenuhi kebutuhan hidup, hingga akhirnya melakukan pencurian, penipuan, perampokan, dan sejenisnya. Bagi yang tidak memiliki pasangan, berzina, melakukan pelecehan seksual, atau pemerkosaan. Aktivitas inilah yang kita bahas di video kali ini.
kita sebut sebagai Rukun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kedua, sebagai lanjutan dari Rukun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama, yaitu kita berjanji mewujudkan Indonesia abadi. Sebelum kita bahas kegiatan yang mencegah perbuatan keji dan mungkar, mari kita ketahui terlebih dahulu penyebab warga negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan perbuatan hina dan sengaja melanggar hukum, yaitu tidak memahami fungsi diri sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga, kita harus memahami untuk apa kita dilahirkan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara yang telah susah payah diperjuangkan oleh pendiri bangsa dengan mengorbankan harta bahkan nyawa untuk memperoleh kemerdekaan. Di masa sekarang, kita tinggal melanjutkan perjuangan para pahlawan kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia abadi. Maka, pahami fungsi diri kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan hukum dan menjauhi segala larangan yang berdasarkan dasar negara Pancasila. Pahami dasar negara Pancasila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini adalah kesimpulan dari pedoman pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara yang disadur dari halaman resmi dpr.go.id saat pembahasan rancangan Undang-Undang Penyadapan. 1. Nilai Pancasila, sila pertama. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memuat nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai spiritual yang menjadi dasar atau landasan paling pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut diantaranya, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Nilai Pancasila, sila kedua. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana tertuang pada naskah butir-butir Pancasila, diantaranya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, kedudukan sosial dan sebagainya, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepo seliro, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia serta mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Nilai Pancasila, sila ketiga. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, memuat nilai-nilai persatuan bangsa sebagaimana pernah tercantum dalam butir-butir Pancasila, diantaranya menempatkan persatuan, kesatuan, keselamatan, dan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,
mengembangkan persatuan bangsa Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Nilai Pancasila, sila keempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai-nilai kerakyatan sebagaimana tertuang pada naskah butir-butir Pancasila, diantaranya memuat nilai-nilai setiap warga negara dan warga masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Musyawarah mufakat dilandasi dengan semangat kekeluargaan, dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab, mampu menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dan dapat memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. 5. Nilai Pancasila, sila kelima. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memuat nilai-nilai keadilan, diantaranya mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan dan bergaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, serta suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Itulah fungsi diri warga negara Kesatuan Republik Indonesia mengamalkan keseluruhan butir pedoman dan penghayatan pengamalan Pancasila. Penyebab terjadinya warga negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan perbuatan keji dan mungkar adalah masalah mental warga yang tidak memahami fungsi diri untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan karena tidak memiliki material sehingga mencuri, menipu, membegal, merampok, melacur, korupsi, dan lain-lainnya. Mari kita syiarkan pedoman dan penghayatan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kepada seluruh lapisan rakyat Indonesia yang dimulai dari para pejabat pemerintah pusat, presiden, wakil presiden, pejabat negara di lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, pejabat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, pejabat negara di lembaga Dewan Perwakilan Daerah, pejabat negara di lembaga Mahkamah Agung, pejabat negara di lembaga Mahkamah Konstitusi, pejabat negara di lembaga Badan Pemeriksaan Keuangan, pejabat negara di lembaga Komisi Yudisial, pejabat negara di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, para menteri, pejabat setingkat menteri, kepala Polri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Presiden, Juru Bicara Presiden, beserta seluruh jajaran yang ada di bawahnya. Dilanjutkan ke pemerintahan daerah, gubernur, wakil gubernur, kepala dinas, dan seluruh stafnya, bupati, wakil bupati, dan seluruh stafnya, wali kota, wakil wali kota, dan seluruh jajaran yang ada di bawahnya, hingga tingkat bawah keseluruhan. Di tingkat warga biasa, mulai dari para pengusaha, pemilik perusahaan besar, direksinya, manajer,
supervisor, serta seluruh staf perusahaan, pemilik perusahaan sedang dan kecil, beserta seluruh jajaran yang ada di bawahnya, wira swasta, pemilik usaha, warga yang bekerja di rumah sakit, di perbankan, di pelabuhan, di bandara, warga yang bekerja di tempat wisata, di perhotelan, di bidang pertanian, di bidang pelayaran, hingga seluruh warga negara, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Dengan mengerjakan pedoman dan penghayatan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sudah menjadi modal besar mengatasi persoalan bangsa yang diantaranya mencegah terjadinya perbuatan keji dan mungkar. Mengenai alasan warga berbuat keji dan mungkar karena ketiadaan material disangkal oleh Quran Surah Toha ayat 132. Quran Surah Toha ayat 132. Wamru ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Seperti halnya sholat dalam agama Islam yang menjadi tiang agama merupakan pembahasan yang luas. Maka di pembahasan aktivitas sebagai adopsi dalam ajaran Islam, sementara yang dibahas di video ini hanya tentang memahami fungsi diri sebagai warga negara. Untuk penjelasan tentang aktivitas sebagai rukun negara kesatuan Republik Indonesia akan dibahas di video-video selanjutnya.